Setelah mengantar Mama Randy ke kamarnya, Dian kemudian berjalan menuju ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Mata Dian kemudian tertuju pada meja makan yang terdapat begitu banyak makanan. Dian kemudian mendekati meja tersebut. Di atas meja itu ada kue tar dan juga berbagai macam makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh Mama Randy. Tante pasti menyiapkan semua ini untuk merayakan hari ulang tahun Randy, kata Dian dalam hati. Saat dia hendak berjalan menuju kamarnya, telepon rumah Randy berdering. Dian kemudian bergegas untuk menerima telepon itu. Halo? Di seberang telepon terdengar suara Papa Randy yang sedang dinas keluar kota. Halo, apakah ini kamu, Dian? Dian berkata. Iya, Om, ini Dian. Suara Papa Randy kembali terdengar. Wah, sepertinya kalian terlalu sibuk merayakan ulang tahun Randy. Sampai-sampai tidak ada yang mengangkat telepon Om, kata Papa Randy sambil tertawa bahagia. Dian kemudian melihat kembali semua persiapan yang sudah disiapkan Mama Randy untuk anaknya itu di atas meja makan tak tersentuh. Lalu suara Papa Randy kembali membuyarkan lamunannya. Halo Dian? Dengan cepat Dian menjawab. Oh iya Om, maaf. Iya Om, perayaan ulang tahun Randy berjalan dengan baik Om. Papa Randy tersenyum. Syukurlah kalau begitu Dian, Om senang mendengarnya. Baiklah Dian, salam untuk tantemu dan juga Randy. Mungkin Om akan pulang besok lusa. Baik Om, nanti Dian sampaikan, kata Dian. Setelah menutup telepon dari Papa Randy, Dian kemudian melihat pintu kamar Randy. Setelah itu, dengan wajah marah, Dian berjalan menuju kamar tersebut. Dengan mudah Dian masuk ke dalam kamar itu, karena Randy tidak mengunci pintu kamarnya. Dian melihat Randy yang sedang berbaring tergeletak di atas kasurnya. Ini adalah hari ulang tahunmu. Papa dan mamamu sudah menyiapkan pesta untukmu. Tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah pergi bersenang-senang dengan teman-temanmu itu. Bahkan kamu tidak hanya mengecewakan mereka. Kamu telah membuat tante terluka. Kamu pulang dalam keadaan seperti ini. Kamu benar-benar keterlaluan, Randy. Cepat bangun dan pergi minta maaf pada mamamu. Randy sama sekali tidak menghiraukan perkataan Dian. Entah dia sedang tidur atau dia sedang berpura-pura tidur. Dian kemudian melihat pakaian Randy masih memakai pakaian yang tadi pagi dia pakai pergi ke kampus. Bahkan kamu tidak mengganti pakaianmu. Pasti kamu juga belum mandi kan? Namun Randy tidak menghiraukannya. Dian kemudian menarik tangan Randy sambil berkata, Ayo Ren, cepat bangun. Pergi mandi dan ganti pakaianmu. Setelah itu pergilah meminta maaf pada tante. Ketika Dian sedang menarik tangan Randy sambil terus menyuruhnya bangun, tiba-tiba Randy menarik tangannya begitu keras hingga Dian terjatuh dan kini berada di atasnya. Randy masih menutup matanya sambil tersenyum. Lalu dia memeluk Dian dengan erat. Dian begitu kaget, dia berusaha melepaskan tangan Randy yang begitu kuat memeluknya. Tetapi Dian tidak bisa. Dian kemudian menatap raut wajah itu yang terlihat begitu tampan. Randy tersenyum sambil berkata sesuatu yang tidak jelas. Dian kemudian mencium aroma yang tidak biasa dia cium. Aroma apa ini, Ren? Kamu habis makan apa? Kata Dian. Randy masih tersenyum dan memeluk Dian. Aku hanya minum sedikit.
Dian terlihat terkejut. Minum sedikit. Maksudmu apa, Ren? Dian kemudian berpikir sejenak, lalu kembali berkata, jangan bilang kamu habis minum alkohol bersama dengan teman-temanmu itu, Ren. Randy masih memejamkan matanya. Mungkin saat ini dia memang sedang mabuk berat. Aku hanya minum sedikit, tidak banyak kok. Dian semakin terkejut. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya melepaskan pelukan Randy. Lalu dia berdiri sambil terus memarahi Randy. Kamu benar-benar sudah kelewatan, Ren. Bahkan kamu sudah berani untuk meminum alkohol. Bagaimana jika Tante dan Om Riko tahu tentang hal ini? Dian kemudian hendak berdiri dan berjalan ke pintu. Tapi tiba-tiba Randy memeluknya dari belakang, membuat Dian terdiam seperti patung. Kedua tangan Randy melingkar pada perut Dian yang membuat Dian merasa geli. Aroma alkohol dari nafas Randy semakin tercium jelas. Dian kemudian melepaskan pelukan Randy dan hendak berlari. Namun lagi-lagi Randy kembali menarik tubuhnya dan memeluknya. Dengan suara yang tidak begitu jelas, Randy berbisik di telinga Dian sambil memainkan perut Dian dengan jarinya. Sebenarnya, apa yang membuat kamu datang ke kamarku? Apa kamu ingin tidur di sini bersama aku? Di sini hanya ada kita berdua. Lagi pula, kita kan sudah dewasa. Mendengar perkataan Randy, Dian merasa semakin marah pada Randy. Mabuk membuat Randy lupa diri dan melakukan hal tidak-tidak padanya. Dian kemudian berlari keluar dari kamar Randy. Sementara Randy tersenyum, lalu kembali berbaring di atas tempat tidurnya. Saat berada di dalam kamarnya, Dian langsung berlari ke kamar mandi dan membuka semua pakaiannya. Dian kemudian mandi sambil terus teringat perbuatan Randy padanya. Keesokan paginya ketika mereka akan sarapan bersama, tanpa sengaja Randy dan Dian keluar dari kamar mereka secara bersamaan. Dian kemudian melirik Randy dengan tatapan marah. Namun berbeda dengan Randy, dia justru tersenyum sambil menaikkan kedua alisnya pada Dian. Suara mama Randy terdengar dari dapur. Randy, Dian, ayo sarapan sayang. Randy dan Dian kemudian berjalan secara bersamaan. Sadar akan hal itu, Dian kemudian menghentikan langkahnya, sehingga kini Randy berjalan tepat di hadapannya, disusul olehnya menuju dapur. Saat mereka di dapur, Randy memeluk mamanya. Ma, maafin Randy ya. Semalam, Randy pulang terlambat. Mama Randy menepuk tangan anak yang sedang memeluknya itu. Tidak apa-apa, nak. Mama hanya sangat khawatir terjadi sesuatu padamu. Sekarang, ayo kita sarapan. Randy kemudian melihat kue tar dan beberapa makanan yang lainnya masih berada di atas meja makan itu. Ini apa, Ma? Kata Randy pada mamanya. Mama Randy kemudian duduk di kursi sambil berkata, Mama menyiapkan ini semua untukmu semalam, nak. Tapi karena kamu sedang berada di luar mengerjakan tugas kuliahmu dan pulang dalam keadaan tengah malam, Mama sampai lupa memberitahumu. Randy kemudian semakin merasa bersalah pada mamanya. Randy kembali memeluk mamanya sambil meminta maaf. Tolong maafin Randy, Ma. Randy janji tidak akan melakukan hal ini lagi. Mama Randy tersenyum. Kenapa kamu terus meminta maaf pada mama, nak?
Mama baik-baik saja. Mama mengerti, kamu kan sekarang banyak tugas kuliah. Randy kemudian melirik Dian yang hanya diam saja, seakan tidak tahu apapun tentang kebohongan Randy pada mamanya. Randy kemudian duduk di kursinya dan sarapan bersama Mama dan juga Dian. Pagi itu Randy sarapan tidak seperti biasanya. Mungkin karena perasaan bersalahnya pada mamanya, Randy tidak bersemangat. Setelah pamit pada mamanya, Randy dan Dian kemudian berjalan menuju ke kampus. Di dalam perjalanan sesekali Randy melirik Dian yang hanya diam saja sejak tadi. Lalu Randy membuka pembicaraan mereka. Terima kasih sudah menjaga rahasiaku. Dian tidak menjawab perkataan Randy. Randy mengerti dengan sikap Dian padanya. Randy kembali berkata, "Kenapa kamu begitu marah padaku? Lagi pula, Mama sudah memaafkan aku." Dian menghentikan langkahnya. Tante tidak marah karena dia tidak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Kalau dia tahu, dia pasti akan sangat marah padamu. Randy berkata, "Kamu sudah janji padaku, kamu tidak akan mengatakannya pada Mama." Lagi-lagi Dian hanya diam saja. Dia teringat kembali apa yang dilakukan Randy padanya semalam. Randy kemudian berjalan begitu dekat dengannya. "Semalam aku bermimpi, kamu datang ke kamarku. Kata orang, kalau kita mimpikan seseorang itu, artinya orang tersebut sedang merasa rindu pada kita. Apakah itu benar?" Mendengar apa yang dikatakan Randy, Dian semakin marah. Dian kemudian berkata, "Jangan bermimpi, hal itu tidak akan terjadi. Bahkan aku tidak punya waktu untuk hal itu. Aku sangat sibuk." Dian kemudian berjalan begitu cepat di depan Randy, sementara Randy hanya tersenyum sambil menyusul Dian. Saat Dian dan teman-temannya berada di kantin, Randy datang dengan jalannya yang begitu khas. Kedua tangannya berada di kedua kantong celananya. Para gadis di kantin itu begitu terpana melihat penampilan Randy itu, yang berjalan dengan begitu gagah dan tampan. Sementara Dian hanya tertunduk, tanpa melirik Randy sedikit pun. Dia terus teringat dengan kejadian semalam, ketika Randy memeluknya dan saat Randy berusaha mencumbunya. Lamunan Dian terhenti ketika Evan berkata padanya, "Dian, besok kan hari libur. Bagaimana jika besok kita pergi jalan-jalan bersama teman-teman yang lain?" Dian berkata, "Bukankah kita harus bekerja?" Evan tersenyum. "Kamu lupa ya kalau besok itu restoran kita tutup." Dian menepuk keningnya. "Iya ya, aku lupa. Tapi aku tidak berjanji karena aku harus izin dulu pada tante." Teman-teman Dian dan juga Evan kemudian berkata, "Jika perlu, kami akan membantumu meminta izin." Dian tersenyum. "Tidak perlu teman-teman, aku bisa bicara sendiri pada tante. Aku yakin tante akan mengizinkan aku. Karena tante itu orangnya sangat baik. Dan dia sangat percaya dengan aku dan Randy. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan merusak kepercayaannya padaku." Ketika mereka sedang asik menikmati makanan yang berada di hadapan mereka, suara Randy tiba-tiba terdengar sangat dekat. "Besok Dian tidak akan kemana-mana. Dia harus membantu mamaku membereskan rumah.